Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, kami hadir dengan tampilan baru iNews Bali. Menemani Anda 30 menit ke depan untuk memberikan informasi yang menginspirasi. Bersama saya Nastasya Kristi, berikut pilihan berita hari ini. Berita pertama kita awali dari kasus kriminal di Tabanan. Toko bangunan di bypass Soekarno Kediri Tabanan disatroni kawanan pencuri membawa kabur uang tunai 90 juta rupiah. Pelaku masuk melalui pintu depan toko dengan merusak kunci gembok. Sebelum beraksi, pelaku sempat mematikan listrik serta CCTV toko. Petugas Polres Tabanan menggelar olah TKP pasca mendapat laporan kasus pencurian sebuah toko bangunan di Jalan Bypass Soekarno Kediri Tabanan. Di pintu depan, polisi mendapati kunci gembok pintu depan dirusak pencuri. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Uang tunai dalam berangkas sebesar 90 juta rupiah raib dibawa pelaku. Diduga pencuri telah mengetahui seluk-beluk kondisi toko karena sebelum beraksi pelaku terlebih dahulu mematikan listrik dan kamera pengintai atau CCTV. Lihat pintu depan dia. Dibobol dia? Iya, matiin listrik dia. Oh, listriknya? Listriknya mati. Ada tangga di situ, orangnya nyabut CCTV dia. Uang tunai itu ada 90 lebih sih, 90 juta lebih. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan palu dan linggis yang diduga digunakan pencuri untuk membobol pintu serta pintu berangkas. Dari situ ke sini loh. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Tabanan. Dari Denpasar, Made Dwi MNC Media melaporkan. Virus rabies masih menjadi ancaman untuk masyarakat Bali setelah seorang warga Bangli dipastikan positif rabies. Masyarakat masih dihantui rasa takut karena ada puluhan anjing positif rabies yang berkeliaran secara bebas. Dinas Kesehatan Bali sejak tahun 2008 sampai saat ini belum mencabut status rabies di Bali sebagai kejadian luar biasa. Pasca tewasnya seorang warga Jehem Tembuku yang terinfeksi virus rabies, Dinas Peternakan Bangli gencar melakukan vaksinasi dan eliminasi anjing liar. Eliminasi dilakukan di Pasar Kidul Bangli karena sejumlah pedagang banyak yang resah dengan keberadaan anjing liar. Diperkirakan populasi anjing liar di Bangli terus meningkat. Petugas pun mengambil sampel otak pada anjing yang telah dieliminasi untuk diuji di laboratorium. Ya, dengan ini karena memang kondisi di pasar Kidul niki memang volume anjing liarnya niki juga sudah bertambah banyak ya. Nah, bagi yang anjing-anjing liar dalam rangka keamanan kaitan dengan wabah rabies ini yang akhir-akhir ini sudah kurang lebih sekitar 13 kasus yang sudah kita laporkan itu ternyata positif semua, Pak. Sementara itu sejak tahun 2008 kasus rabies mewabah di Bali, status kejadian luar biasa sampai saat ini belum dicabut. Hal ini karena masih ada ditemukan anjing positif rabies dan masih adanya jatuh korban jiwa. Sayangnya kondisi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR di Bali. Apalagi kasus gigitan anjing masih cukup tinggi, yaitu 120 gigitan per hari. Stok VAR Dinas Kesehatan sebanyak 9.000 hanya untuk 2 minggu saja. Yang sudah terjadi dan masih gigitan anjing saat ini masih cukup tinggi ya. Satu hari ada 120 orang yang tergigit anjing dan ini juga sangat berisiko terjadinya kasus rabies pada manusia. Dibutuhkan komitmen yang tegas antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani virus rabies di Bali. Masyarakat diminta tidak melepas liarkan anjing secara sengaja dan harus diikat agar penularan virus rabies dapat dicegah. Dari Bangli dan Denpasar, tim liputan MNC Media melaporkan.
Puluhan warga asal Taiwan dan Cina yang terjerat kasus penipuan online dikembalikan ke villa untuk diisolasi. Pihak imigrasi Bali segera mendeportasi ke negara asalnya setelah dari pemeriksaan polisi tidak ditemukan mereka melakukan kejahatan di Indonesia. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Denpasar, 39 warga Taiwan dan Cina dikembalikan ke villa dengan penjagaan ketat polisi untuk menunggu waktu deportasi. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka menipu sejumlah korbannya yang ada di Cina dengan beragam modus kejahatan. Mulai dari berpura-pura sebagai petugas bank untuk menguras harta korbannya, sampai menyamar sebagai petugas pajak. Sejauh ini belum ditemukan sindikat penipu ini beraksi menyasar korbannya di Indonesia. Jadi kita berhasil menangkap 39 orang warga negara Cina dan Taiwan yang diduga melakukan penipuan di negara Cina maupun Taiwan. Jadi mereka inilah yang mengoperasikan kelompok-kelompok jaringan penipuan yang ada di Cina maupun di Taiwan sana. Polisi hingga kini masih menyelidiki dugaan komplotan ini memiliki sindikat lain di Indonesia. Dari Denpasar, Aris Yuyanto, MNC Media melaporkan. Seribu polisi siap amankan jalannya Kongres PDI Perjuangan sesaat lagi di iNews Bali.